cuaca yang menurunkan hujan. Kemudian praktek dalam kalau kita sih tinggal ngikutin ya, ini berarti pengetahuan yang harus diketahui oleh seseorang yang akan menjadi imam. Di dalam pelaksanaan sholat istisqa, kalau Idul Fitri dan Idul Adha, khutbahnya itu diawali dengan takbir. Khutbah pertama 9 kali takbir, kalau bisa nyambung, tasalsul tanpa berhenti. 9 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu nafas kalau bisa. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau dalam sholat istisqa 9 kali itu istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Jadi kaifiyah dalam pelaksanaan sholat istisqa itu baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Namun sebaiknya yang namanya sholat sunnah yang muakkad itu berjamaahkan pelaksanaannya dengan bersama-sama. Tetapi dalam praktek sholat istisqa di khutbah kedua hanya membaca istighfar, artinya tidak diawali dengan takbir. Kemudian khutbah diawali dengan puji-pujian, syahadat dan sholawat seperti halnya rukun khutbah dalam khutbah Jumat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat istisqa, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, rukun daripada khutbah dua tersebut tidak ada perbedaan kecuali dalam bacaan awalnya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha takbir 9 di awal, 7 di kedua. Kalau sholat Jumat tidak ada takbirnya, akan tetapi persyaratan atau rukun dalam khutbah tersebut sama saja. Idul Fitri, Idul Adha, yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua bersolawat kepada Rasulullah, yang ketiga kalau syahadat itu salah satu ulama fikih tidak menyebutkan sebagai persyaratan, sebagai rukun, bukan. Karena rukun khutbah itu kata Imam Nawawi hanya ada 5. Yang pertama baca hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga membaca ayat Al-Quran, kemudian al-wasiyatu bit taqwa, kemudian yang kelima adalah doa lil muslimin, dan doa untuk kepada kaum muslimin ini khusus di khutbah kedua. Maka sebaiknya kaifiyah khutbah apapun 5 ini jangan sampai tertinggal. Salah satu tertinggal berarti ada rukun yang tertinggal, terindikasi tidak sah khutbah. Kemudian Rasulullah SAW selalu membaca doa yang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika melaksanakan sholat istisqa, Rasulullah membaca doa secara khusus diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, 3 ayat surah Al-Fatihah dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allahu la ilaha illallah, antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, anzil 'alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta 'alaina quwwatan wa balaghan ilahim. Ini doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dibaca oleh setiap orang. Kalau bisa minimal imam membaca doa ini diawali dengan 3 ayat surah Al-Fatihah. Yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, kemudian la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allahu la ilaha illallah, antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, anzil 'alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta 'alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian setelah itu disunnahkan dalam khutbah istisqa mengangkat tangan, baik bagi khotib ataupun bagi pendengar atau bagi makmum. Berbeda dengan berselisih dalam khutbah Jumat. Ada yang melarang ketika imam melaksanakan khutbah Jumat ya, berarti pun kesepakatan ulama diperbolehkan. Karena di dalam sholat juga kita kayak tadi sholat subuh, kalau pada saat baca doa qunut kan angkat tangan enggak? Angkat tangan disunahkan.
Jadi dalam berdoa itu sebaiknya dalam doa apapun angkat tangan, mengangkat tangannya, tapi jangan berlebih ya. Biasakan saja seperti kita mengangkat tangan pada saat kita sujud. Ini hanya sebatas seperti pada saat kita mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Jadi kalau berdoa cukup begini aja. Walaupun kalau di luar sholat boleh mengangkat sampai ketiak ini terlihat. Artinya boleh lebih tinggi kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat ya cukup begini aja. Jangan sampai di sholat begini baca doa, angkat tangannya, nanti mengganggu konsentrasi juga, dan itu tidak disunnahkan. Pada saat kita berdoa kepada Allah itu berusaha untuk meminta dengan cara yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu selalu dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian dalam sholat istisqa ini ada perilaku yang khusus, yakni membalik badan bagi imam tentunya. Jadi pada saat awal dia menghadap kepada makmum, lalu kemudian balik badan ke arah kiblat, kemudian balik lagi, kemudian sambil memutar sorban, diputar dari kiri menuju ke kanan, kemudian setelah membelakangi imam makmum, kemudian berbalik lagi menghadap kepada makmum, kemudian berbalik menghadap ke kiblat. Kalau belum melaksanakan sholat, maka laksanakan sholatnya setelah membalik sorban. Kemudian berikutnya mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Cara mengangkat tangan untuk berdoa adalah kalau berdoa meminta hasil sesuatu yang kita ingini. Nah, ini penjelasan tentang kenapa berdoa ini ada yang menengadahkan tangan, ada juga yang membalikkan tangan. Jangan dibilang bid'ah dulu, Pak. Saya pernah ketemu jamaah, Ustaz, kenapa sih orang kita berdoa kan mestinya begini kalau minta? Ya ada orang yang berdoa, orang-orang tua dulu, Pak. Ada sekarang membaca doa itu tangannya dibalikin begini. Pernah nemu nggak? Pernah ketemu nggak? Ada orang yang berdoa begini. Ya. Ini nanti kita akan bacakan hadis Rasulullah SAW. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika kita berdoa yang kita inginkan untuk didapati, maka Rasul mengangkat tangannya dengan telapak tangan ini menghadap ke langit. Artinya begini berarti ya Pak. Karena kalau minta kan begini, minta begini mau begini. Biasanya kalau minta itu kan begini. Maka penjelasan hadis ini, hadis Sa'id bin Khawlat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batna kaffayhi ila samai wa idza ista'ada ja'ala dhuhruhuma ilaiha. Rasul ketika meminta sesuatu yang diinginkan untuk didapati, maka Rasulullah berdoanya menengadahkan telapak tangannya ke langit. Akan tetapi wa idza ista'ada, akan tetapi Rasulullah ketika mohon perlindungan dari bala atau dari sesuatu yang tidak diinginkan, ja'ala dhuhruhuma, maka ia menjadikan punggung tangan ini di atas. Berarti begini ya, agar dhuhruhuma ilaiha, beliau membalikkan tangannya ke langit karena yang diminta itu penolakan. Seperti kalau baca doa tolak bala gitu, orang tua dulu nggak pernah ngomong hadis, Pak. Allahumma dafa'anal bala wal waba wal ghala wal fitnah wal fahsya wal hazina wal zalimin. Ternyata ini ada keterangannya, ada hadisnya yang membolehkan pada saat berdoa membalikkan telapak tangan pada saat berdoa memohon dijauhkan dari bala. Nah, guru saya dulu pernah menjelaskan kenapa itu artinya litabarruk. Bahasa kita mah bisa juga mencontohkan bahwa kalau orang nolak itu ya begini, Pak. Kalau begini terima, artinya ya Pak mau nggak ini, Pak? Nggak mau saya, tapi begini. Gimana tuh ceritanya? Kayak orang nyuruh masuk tapi tangannya masuk, Pak, masuk. Orang mau datang ke sini kok tangannya begini.
Ya, jadi ini kaifiah. Kalau Bapak mau melakukan itu semua dengan tangan ke atas sudah tidak ada masalah. Oh, kita lagi minta kok. Akan tetapi kaifiah itu ada beberapa hal yang kadang masuk akal. Artinya sesuatu yang kita minta begini, sesuatu yang kita minta nolaknya, mohon Pak jangan kesini. Artinya itu minta juga, tapi di sisi lain maknawiahnya artinya adalah penolakan. Seperti kita kalau ada dua jalur, yang jalur sini boleh masuk, yang satu boleh nggak masuk, itu kan semuanya juga aturan Pak. Ya, Anda boleh meminta orang menolak dengan menunjukkan tangan seperti ini, Bapak nggak boleh lewat sini. Bisa juga, Pak tolong dong Pak jangan lewat sini, gitu loh. Jadi ada beberapa kaifiah yang bisa kita laksanakan ini. Ada yang sesuai dengan kalimatnya, ada juga secara simbolis itu menunjukkan bahwa penolakan. Gitu. Kalau mau persilahkan mungkin begini kan ya, silakan Pak, gitu. Tapi kalau nolak, ini ada perbedaan dalam kaifiah dalam berdoa. Kalau misalkan Bapak Allahumma dfa'anal bala wal wabak pun gak ada masalah sebetulnya, karena itu doa. Tapi kaifiah yang dicontohkan oleh Rasulullah sekaligus menggambarkan pada saat kita meminta telapak tangan yang hadapnya ke atas, tapi pada saat berdoa dengan penolakan atau memohon perlindungan. Karena doa itu kan ada doa yang minta kita dikasih, ada juga doa yang dimana kita tidak ingin diberikan itu, ya Pak. Kalau tolak bala sama-sama doa kan, tapi hakikatnya tolak bala kita tidak ingin diberikan apa yang kita minta kepada Allah. Allahumma dfa'anal bala, ya Allah tolaklah kami jauhkan kami dari bala dan bencana. Jadi yang itu namanya doa. Berikutnya dalam hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, idza istasqa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffihi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dengan tolak bala pada saat istisqa, maka Rasulullah membalikkan tangannya berisyarat dengan punggungnya yang dibalikan. Artinya pada saat normal berdoa begini, kemudian Rasulullah membalikkan tangannya pada saat memohon dijauhkan dari bala dan bencana. Hadis ada dua, yang pertama riwayat Imam Ahmad, yang kedua riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya sunnah dalam berdoa adalah menyapu muka, musab muka. Sunnah, tapi bukan dalam sholat, ya, bukan dalam sholat. Ini terpisah. Pada saat selesai berdoa di luar sholat, maka sunnah menyapu muka, musab muka. Kalau di sholat belok kanan, tengok kiri, rusak kepalanya, mukanya. Kenapa? Itu kan sudah bukan dalam sholat. Kalau sudah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, usap muka nggak ada masalah karena sudah selesai sholatnya. Salam kita yang pertama itu sholat sudah selesai Pak. Karena salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Bapak nggak mau usap muka juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jangan ngata-ngatain gitu ya. Jangan ngata-ngatain kalau sholat assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita usap muka, sebelahnya enggak. Lalu yang enggak usap muka ngata-ngatain orang yang usap muka, enggak ada masalah sih sebetulnya. Itu masalah istilah, masalah perbedaan mazhab. Silahkan mengusap muka selama tidak dalam sholat, ya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Jadi tidak ada seperti kita selesai berdoa dalam sholat istisqa atau dalam sholat subuh ketika kita kunut, maka tidak ada musab, tidak ada menyapu muka. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma anfa'na al-bala wal wabak, tidak ada mengusap. Jadi di dalam sholat apapun tidak disunahkan mengusap muka kecuali di luar sholat. Jadi setelah berdoa Rasulullah selalu mengusap mukanya, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Umar kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a'i wa lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. Akhrajahu at-Tirmidzi. Riwayat Imam At-Tirmidzi ini dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a, ketika Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, walam yaruddahuma, dan Rasulullah tidak mengembalikan tangannya ke posisi semula, hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai Rasulullah mengusapkan kedua tangannya di area muka. Ini dalilnya kalau kita habis berdoa ngusap muka. Ya, kalau yang malas nggak apa-apa sih, nggak ngusap muka juga. Tapi ini memang sunnahnya begini, Pak. Ya, setiap kali berdoa. Terus hubungannya apa sama sholat? Kan suka ada orang iseng begitu, Pak. Orang kalau kagak percaya, ya biar dalilnya ada juga tetap aja nggak percaya gitu. Saya pernah ditanya, kenapa sih Ustaz dulu mungkin di Makkah, di Madinah itu habis sholat ngusap muka karena sholatnya di pasir-pasir. Ini biasa jadi ngusap muka pasir yang ada di muka. Itu kan ngecengin namanya, Pak. Ngecengin. Jadi gini, semua hadis Rasulullah itu kalau dilakukan pasti ada pahalanya, Pak. Dan itu pasti ada secara lahiriah ada efeknya. Seperti gini, sholat sunnah, nanti kita akan bahas ke depan, atau puasa sunnah. Kenapa dilakukan sepekan 2 kali, Senin sama Kamis? Kalau kita mau ngikutin nggak perlu nanya, sebetulnya manfaatnya pasti ada. Jika Anda bertanya, ternyata sunnah Rasulullah itu efek kesehatannya juga ada. Begitu ditelusuri kenapa puasa Senin sama Kamis, perut kita ini dicontohkan oleh Rasulullah diperein dalam 1 pekan itu 2 kali, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari berarti ya. Kamis puasa lagi, Jumat, Sabtu, Ahad, ketemu lagi Senin, 3 hari diistirahatkan. Ternyata di dalam ilmu fikih itu ditelusuri kenapa? Karena kita perut ini seharusnya dalam 3 kali 24 jam ini dikosongkan, Pak. Minimal itu 11 jam. Berarti hadis Rasulullah, kelakuan Rasulullah yang melakukan puasa Senin sama Kamis itu terindikasi memberikan pelajaran kepada kita, kalau pengen sehat maka perut ini jangan full diisi dalam 1 pekan, gitu loh. Senin puasa, Selasa Rabu masukin, kemudian Kamis puasa lagi, Jumat Sabtu Ahad, jadi 2 dengan 3, 5 hari berarti ya diliburkan. Itu berefek kepada kesehatan. Saya punya teman, Pak, berkenaan dengan sunnah Rasulullah puasa itu, beliau dulu nggak bisa puasa, bukan cuma puasa sunnah, puasa Ramadan pun beliau nggak bisa. Kenapa? Karena dokternya divonis lambung kronis, nggak boleh puasa. Beliau sudah 3 tahun tidak bisa berpuasa, kemudian datang kepada seorang tabib. Lalu kata tabibnya, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu ini harus puasa. Padahal sama dokter dilarang setiap kali ketemu bulan Ramadan kagak boleh puasa. Ternyata dalam hadis Rasulullah juga ada dikatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Tapi jangan puasa ingin sehat, gitu loh. Oh, saya mau puasa biar sehat, nggak begitu. Niatnya tetap lillahi ta'ala, biar dapat pahala ya, gitu loh. Kesehatannya dapat, pahalanya juga. Karena niat kita dalam ibadah itu nomor 1, Pak. Nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam usul fikih juga disebutkan bahwa ibadah dengan adat itu bedanya 1. Kalau ibadah pakai niat, kalau adat nggak perlu pakai niat. Salah satu contoh, wudu itu ibadah, mandi itu adat. Pada saat Bapak bangun tidur, mandi, kakak pakai niat, Pak. Mandi, keram, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi. Setelah itu Bapak nggak wudu, boleh sholat nggak? Boleh sholat nggak? Nggak boleh sholat, Pak. Mandi itu cuma ada, gitu. Tapi Bapak bangun tidur nggak mandi, terus Bapak wudu, boleh sholat. Karena itu bukan bersih, Pak, tapi suci. Jadi sekali lagi,
Yang menentukan kita ini ibadah atau bukan adalah niat. Maka dalam usul fikih disebutkan an-niyat tumayyizu bainal adat wal ibadah. Yang namanya niatlah membedakan kita antara adat dengan ibadah. Kalau mandi itu kan kebiasaan, adat. Mau bersih kayak apapun, kalau belum berwudu maka hadasnya belum terselesaikan. Kalau kita tidak mandi, kecuali mandi besar ya, ini mandi yang adat biasa, dan mandi besar juga kan pakai niat. Namanya tulus lah, mau diucapin atau dalam hati, tetap yang namanya ibadah harus pakai niat. Harus pakai niat, karena sesungguhnya niat adalah penentu dari semua ibadah. Nah, berikutnya kita akan memasuki, setelah menjelaskan tentang kaifiyah berdoa, maka masuk ke sholat sunnah rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti waktunya sholat 5 waktu, baik qobliyah itu sebelum, kemudian yang kedua ba'diyah. Kalau ba'diyah itu sesudah sholat waktunya, maksudnya sebelum zuhur berarti disebut qobliyah, setelah zuhur berarti ba'diyah. Maka nanti ada yang dianjurkan sebelumnya, ada juga yang dianjurkan hanya sesudahnya, ada juga yang dianjurkan hanya sebelumnya saja. Salah satunya yang paling muakkad sholat sunnah itu sholat sunnah qobliyah subuh. Ini kalau bisa jangan sampai ketinggalan, Pak. Jangan sampai ketinggalan. Sholat sunnah qobliyah subuh atau yang disebut sholat sunnah fajar, ba'dal adan qoblal iqamah, setelah adan sebelum qomat, itu namanya sholat sunnah fajar. Kalau masuk ke masjid bapak belum adan, sholat sunnah itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang masuk ke masjid, pada saat dia masuk ke masjid itu jangan duduk dulu sampai dia sholat sunnah 2 rakaat. Namun ketika anda masuk ke masjid pada saat adzan, jangan langsung sholat. Dengarkan dulu muadzin dan usahakan dalam posisi berdiri kalau kuat. Dalam posisi berdiri, jangan duduk dulu, gitu. Nanti jawab dulu adzannya, karena Bapak ketika mendengar adzan lebih utama menjawab orang yang adzan daripada langsung sholat. Dalam kondisi ketika adzan, maka kalau kita masuk ke masjid, posisinya lagi adzan nih, tunggu dulu, jangan langsung sholat. Berarti setelah itu Bapak boleh sholatnya 4 rakaat berarti, ya, karena tadi masuk ke masjid belum sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang pertama 2 rakaat tahiyatul masjid, dan 2 rakaat kedua qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Kalau masih ada waktu yang luang, ketika masih terlihat beberapa menit yang sekiranya bisa dilakukan 4 rakaat. Manakala tidak sempat, maka utamakan sholat qobliyah subuhnya, karena kata Nabi secara khusus rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahala kebaikannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau Bapak sholat subuh pakai 2 rakaat sholat sunnah sebelumnya, maka termasuk orang paling kaya di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan kekayaan ini menjadi kekayaan kita di akhirat, Pak. Kalau kaya di dunia maka belum tentu dibawa, ya. Kita ini perlu pahala-pahala yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena kita banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Kalau kita sunnahnya tidak dikerjakan, maka yang wajibnya tidak tersempurnakan. Sehingga di dalam ibadah itu Rasulullah lebih banyak mencontohkan yang sunnahnya. Kan kalau kita kalkulasi, Pak, lebih banyak wajib apa lebih banyak sunnah? Lebih banyak sunnah, Pak. Sunnah itu luar biasa, karena untuk menyempurnakan yang wajib itu dengan sesuatu yang sunnah. Nah, yang pertama, sunnah yang paling dianjurkan adalah sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. An Aisyah lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in wa min an-nawafil ashadda ta'ahhudan minhu ala rak'atai fajri, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwayatnya Bukhari dan Muslim.
Kata Aisyah istri Rasulullah SAW, tidak ada yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah lebih prioritas di dalam pelaksanaannya daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Artinya yang lain mungkin Rasulullah tidak melakukan, tapi yang 2 rakaat sebelum subuh ini Rasulullah selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ada orang yang mengatakan sholat sunnah fajar, ada juga yang mengatakan qobliyah, karena memang pelaksanaannya sebelum sholat subuh dan setelah adzan sebelum iqamah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kendati pun nanti bakal ketemu ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini tidak muakkad. Yang muakkad itu 2 rakaat sebelum zuhur. Artinya yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah qobliyah zuhur 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu bahasa kita kadang-kadang gitu. Rasulullah kadang-kadang qad yakunu dengan kana itu beda Pak terjemahannya dalam hadis itu. Kalau qad yakunu berarti litaklil. Kayak begini. Kalau diungkap dengan qad kana itu pasti itu. Setiap saat Rasulullah berarti salat sunnahnya 2 rakaat. Tapi kalau qad yakunu terkadang qad ini akan menjadi penguat kalau masuk ke fi'il madi. Qad kana itu akan menjadi penguat. Artinya berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu setiap saat sama seperti itu. Tapi kalau diungkap dengan qad yakunu maka itu sesekali, karena yakunu ini ada fi'il mudhari. Qad masuk ke fi'il mudhari itu litaklil. Ya Pak. Jadi kalau Rasulullah SAW sering melakukannya sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat. Kalau yang 4 rakaat itu qad yakunu, artinya hanya sesekali saja. Berarti yang mana yang lebih penting? Yang paling utama ya 2 rakaat lebih penting. Kalau Anda mau melakukan 4 rakaat nggak ada masalah juga, tapi tidak untuk satu salam. Tetap dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kaifiah dalam sholat sunnah itu, kecuali kalau sholat malam ada 2 versi ya. Teman-teman kita yang dari Muhammadiyah kadang-kadang kalau sholat tarawih 8 itu dibikin 2 kali salam, nggak ada masalah karena memang ada juga dalilnya. Ini yang saya sampaikan adalah sholat sunnah biasa di luar sholat qiyamul lail pada saat di bulan Ramadan. Maka sebaiknya dalam melaksanakan sholat sunnah apapun maka terdiri dari 2 rakaat 1 salam. Kecuali kayak kemarin kita sudah bahas tentang sholat gerhana, rukunya berbeda. Kalau sholat yang lain dimanapun ruku 1 kali dalam 1 rakaat, tapi sholat gerhana matahari dan gerhana bulan dalam 1 rakaat terdiri dari 2 kali ruku. Itu memang kaifiahnya seperti itu berdasar kepada hadis yang sudah kita baca kemarin. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib adalah 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti sudah 6 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa tuh? 6. Kemudian yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Bapak ketemu atau Bapak selalu melakukan qobliyah subuh atau qobliyah maghrib, itu pun gak ada masalah Pak. Karena memang ada juga hadis yang mengatakan dalam kitab Syarhul Ummatil Muhammadiyah itu disebutkan Habib Abdullah Al-Maliki itu pernah mengatakan dalam kitab Syarhul Ummatil Muhammadiyah Rasulullah itu melakukan sholat sunnahnya kurang lebih 18 rakaat dalam 1 hari 1 malam, dan itu masuk dalam kategori ada qobliyah maghrib gitu. Tapi kami dulu di pesantren jarang dipakai. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya sempit, karena kita dari maghrib sampai isya itu ngaji gitu. Jadi begitu adzan itu santri sudah ada, sudah kumpul semua. Kalau kita kan susah Pak, kumpulin orang ya. Kalau sholat di Makkah di Madinah, saya percaya Pak,
sebelum adzan 1 jam aja orang udah kumpul gitu ya. Nah kalau di kita udah komat aja masih belum nyampe ke masjid gitu. Jadi kalau dulu kami di pesantren itu diajarkan dalam satu masjid, khusus masjid di pesantren maksudnya. Kalau di luar pesantren ada lagi masjid yang biasa untuk umum masyarakat. Kami di pesantren itu ada, di dalam pesantren itu ada masjid, dan kami santri itu harus hadir setengah jam sebelum waktu sholat, baik sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu setengah diwajibkan, kita malamnya bangun malam tahajud. Makanya Pak, dunia pesantren itu sebetulnya pendidikan yang paling efektif, yang sekarang lagi di framing ya. Oh pesantren itu perbudakan sama apa kemarin Trans 7 apa betul, yang mengatakan bahwa pesantren itu perbudakan segala macam. Ini tidak benar Pak, tidak benar. Kami yang sudah mengalami pesantren itu justru pendidikan yang paling formal, yang paling mendasar itu adalah di pesantren. Ya Bapak kalau belum tahu, gak usah ngomong kan gitu. Ya jangan komen. Jadi kalau kita komen sesuatu yang kita nggak tahu, akhirnya menyesatkan beritanya. Ada seseorang yang memberikan salaman, cium tangan sama kiai sambil ngesot katanya. Tapi yang ngesot itu yang ngasih amplop. Aduh jangan deh, jangan. Biar kita hidupnya berkah gitu. Kami dulu di pesantren itu Pak, kenapa? Bantu guru di pesantren itu bangga kita Pak, bukan sedih. Malah kalau gurunya kagak pernah nyuruh kita, ada apa nih gitu ya Pak. Jadi jangan sampai nih, karena berita-berita ini berkembang luar biasa gitu berkenaan dengan pesantren itu, kiainya yang kaya raya gitu. Mereka itu bersyukur kepada gurunya, karena saya punya salah satu contoh dulu ketika di pesantren itu. Ada seorang kawan ngajinya gak pinter-pinter amat Pak, belet kata orang Sunda, kata orang Betawi Pak, bebel gitu, belet banget. Kalau di pesantren itu kan ada 2 metode Pak cara baca kitab itu. Yang pertama sorogan. Kalau sorogan itu kita bawa kitab ke depan guru masing-masing nih, Bapak ngantri gitu, satu kitab apa nih yang mau diajarin. Pertamanya biasanya tergantung pesantrennya. Kalau yang dibahas fikih biasanya kitab Safinah yang dibawa. Kalau biasanya dibiasakan di pesantren itu ilmu alam, biasanya kitab Jurumiyah, kemudian Ma'imriti, kemudian ada kitab Alfiyah segala macam, dibawa satu persatu. Kita datang tuh Pak, dan itu kita nggak bisa berdiri Pak di depan guru itu, ngesot. Kenapa? Bukan merendahkan diri, justru kita taklim terhadap guru. Ya Pak, murid-murid sekarang ketemu guru saya hello, kadang gurunya dikerjain. Ya kemarin tuh, ya muridnya ngerokok, ditampar sama kepala sekolahnya, demo satu sekolah. Kapan mendapat keberkahan? Ya Pak, ini memang hari ini kita kadang-kadang terpesona dengan sesuatu yang kelihatannya hebat, tapi ini adalah sebuah kebatilan yang hari ini sedang betul-betul di framing gitu, dirangkum atau dirangkai dengan sesuatu yang terlihatnya hebat, padahal itu ya kalau ada murid protes sama guru, sebetulnya Pak, dulu itu kita nggak pernah ketemu namanya murid protes sama guru gitu, nggak ada. Kenapa? Karena ditabarruk. Nah kalau masalah persoalan-persoalan yang sekiranya dilakukan tidak benar, ya silahkan saja, akan tetapi dengan tata cara yang baik. Itu orang Pak, ada teman saya beletnya luar biasa. Begitu dia keluar dari pesantren, justru ilmunya lebih banyak bermanfaat dia daripada orang yang dulunya pintar. Dan orang pintar belum tentu jadi sukses Pak. Pak, ini ngantuk kepala bersih. Pak, orang itu belum tentu sukses dengan kecerdasan, belum. S1, S2, S3, S-teler, S segala macam, udah belum tentu jadi orang sukses atau pada saat dia mencari ilmunya tidak menghormati dan menghargai guru, gak bakalan berkah Pak. Saya punya teman begitu tuh, belet banget ngajinya. Begitu keluar dari pesantren, santrinya sampai sekarang ratusan Pak. Kan gak masuk akal, orang dia dulu aja belet banget, kagak bisa diajarin. Sekarang kok jadi malah santrinya ratusan. Kenapa? Keberkahan. Karena dia tiap malam Jumat datang ke rumah kiainya, pijitin kiai Pak.
ngajinya kagak pernah, pokoknya mah orang mah ngeliat ini orang bodoh banget gitu. Paling nanti juga jadi kiai cemen gitu kalau di kampung itu Pak. Ternyata karena dia tiap malam Jumat, kadang malam Ahad dia datang ke rumah kiainya Pak. Tabarukan, pijitin kiainya sampai tidur, dipijitin. Kalau ada kotoran di masjid, di majlis, tanpa disuruh dia bersihkan. Begitu dia mengabdi di masyarakat, ilmunya lebih berkahan mereka yang takzim dan tawadhu di hadapan guru dibandingkan dengan orang yang sombong dengan kepintarannya. Biasanya orang pintar kan sombong Pak, ya Pak. Yang sombong orang belat atau orang pintar. Biasanya juga orang sombong kan yang kaya, ya. Orang miskin sombong kan? Kalau ada orang miskin sombong, bangetan namanya, udah miskin sombong gitu, udah bodoh sombong. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sholat 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah ini berarti tidak ada qobliyah ya. Yang ada qobliyah cuma zuhur doang. Zuhur ada qobliyah, ba'diyahnya juga ada. Asar apalagi ya. Asar itu memang dalam riwayat yang sahih, yang paling dilarang itu adalah setelahnya, setelah asar. Kalau ba'diyah masih ada. Tapi yang paling warid adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berarti berapa tuh? Cuma 10 ya. Cuma 10 rakaat. Diulang. Ini yang tertulis lewat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti akan ada lagi ketemu di depan. Ada beberapa sholat sunnah yang diperbolehkan. Ini satu-satu aja biar gak pusing. Jadi ke bapak-bapak camkan aja yang gak boleh mutlak itu 2. Setelah subuh, setelah asar itu mutlak gak boleh. Ya, setelah subuh sampai terbit matahari. Makanya nanti kita sekadang sholat isyraq ya. Nah itu kalau sudah terbit matahari. Jadi setelah subuh sampai sebelum isyraq tidak boleh ada sholat sunnah kecuali ada sebabnya. Misalkan gerhana matahari terjadinya jam 5 misalkan, kita subuhnya jam 4, itu kan masih belum terbit matahari, maka itu tidak ada masalah karena sholatnya terdapat laha sababun, yang sholatnya memiliki sebab. Yang tadi disebutkan adalah setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah kalau tanpa sebab. Misalkan sholat sunnah mutlak, udah saya mau sholat sunnah aja tanpa niat tertentu, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu pula setelah sholat maghrib kemudian sampai terbenam matahari, itu tidak diperbolehkan sholat sunnah. Nah, kemudian ada beberapa sholat sunnah yang tidak muakkad. Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Artinya begini, bukan gak penting. Rasulullah SAW melakukannya sesekali, gitu loh. Yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah tadi yang saya sudah jelaskan, ini konkana bahasanya. Rasulullah continue 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tapi qad yakunu, kadang-kadang Rasulullah melakukan arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da zuhri. Yang 4 rakaat itu Rasulullah kadang-kadang melakukan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Tapi ini tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi teman-teman kami dulu yang setelah mendapat pelajaran dari pesantren yang lain sampai sekarang banyak melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan itu tidak ada masalah, silahkan saja ya. Seperti kayak kita nih puasa, yang kadang-kadang puasa di hari Senin, kadang-kadang puasa di hari Kamis. Seninnya puasa, Kamisnya enggak ya, kadang-kadang Kamisnya puasa, Seninnya enggak. Kan lengkapnya kudunya mah Senin Kamis Pak. Ada lagi Senin enggak, Kamis lewat. Nah itu bukan kadang-kadang berarti ya, memang kagak pernah gitu. Kita kadang-kadang Seninnya puasa, Kamisnya enggak, dosa yang bagus itu disebut qad yakunu. Kalau yang sempurna ya
lakukan Seninnya, lakukan Kemisnya. Bahkan yang lebih utama, Seninnya puasa, Selasanya libur, Rebonya puasa, Kemisnya libur, namanya puasa Daud. Itu Pak, dalam sunnah itu marotibnya, itu paling top. Kata Nabi, ketika engkau mengharap pahala puasa sunnah, tidak ada puasa sunnah yang lebih utama dibandingkan dengan puasa Daud. Puasa kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Puasa satu hari, buka satu hari. Kenapa? Alasan kata Nabi, li'annahu shawmud dahar. Puasa Daud itu nilainya puasa 1 tahun, karena semua hari dipuasain. Ya Pak, kalau puasa Daud itu nilainya semua hari dipuasain. Pekan ini puasanya Senin, Selasanya enggak, Rabunya puasa, Kemisnya enggak, gitu. Jumatnya puasa, Sabtunya enggak, Minggunya puasa, Seninnya enggak. Yang kemarin Seninnya puasa, sekarang enggak. Makanya kata Nabi, puasa Daud itu puasa 1 tahun. Padahal puasa 1 tahun itu kalau dikerjain semua kagak boleh Pak. Semua hari dipuasain gitu, dari mulai habis lebaran 1 hari puasa terus ketemu lagi sampai lebaran. Tetap tidak ada puasa wison, tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Justru kata Rasulullah, kalau kalian ingin mendapatkan nilai puasa 1 tahun, maka 1 hari puasa, 1 hari enggak. Jadi tidak ada ajaran Rasulullah SAW puasa sepanjang tahun, tidak ada. Ya, karena dalam hadis Muslim juga pernah ada 3 orang datang kepada keluarga Rasulullah, dia membanggakan amalnya. Kata yang satu, kami ini lebih hebat dibandingkan dengan kalian karena kami puasa sepanjang tahun, gitu. Kemudian yang kedua, dia datang membanggakan kami ini nggak menikah, gitu. Jadi kami ini bisa menahan syahwat. Ternyata datang Rasulullah SAW, kata Rasulullah, adakah orang yang lebih sempurna daripada aku sementara aku menikah? Paham itu? Yang kedua, adakah orang yang lebih sempurna ibadahnya daripada aku, tapi aku puasanya tidak pernah seumur hidupku? Yang diajarkan Rasulullah justru malah Senin sama Kamis. Kenapa? Karena itu yang paling ringan Pak. Itu yang paling ringan, atau pertengahan lah, bukan paling ringan. Ya, maka Rasulullah itu selalu mencontohkan tawassut, yang pertengahan aja. Kalau yang paling ringan 3 hari dalam 1 bulan, namanya ayyamul bid. Tapi Rasulullah justru mencontohkannya yang Senin sama Kamis, karena itu yang paling pertengahan. Jadi dalam 1 pekan 2 hari, berarti dalam 1 bulan 8 hari. Tapi kalau puasa Daud berarti dalam 1 bulan 15 hari, dan itu semua hari dipuasai. Ada yang paling ringan 1 bulan 3 hari, 3, 8, 15. Terserah bapak-bapak mau pilih yang mana. Ya, kalau dikasih duit mau yang banyak mau yang dikit? Banyak, begitu Pak. Tapi giliran ibadah mau pilih-pilih yang dikit gitu ya. Nah, kita kadang-kadang minta hasilnya banyak, tapi kerjaannya dikit. Ya nggak bisa begitu lah. Al-jaza biqadril sesuatu balasan adalah sesuai dengan pekerjaannya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang terakhir, Rasulullah SAW kadang melakukan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ya, ada lagi nih malah. Ya, kalau tadi sama sekali tuh asarnya nggak ada. Makanya dalam hadis Rasulullah itu kita tidak bisa memastikan gini Pak. Dalam fikih tidak bisa. Oh ini berarti salah kan? Belum tentu. Bisa jadi kita yang kagak tahu gitu loh. Ya, makanya saya kalau menjelaskan fikih itu menurut apa yang kita pelajari begini. Kalau Bapak nemuin dari yang lain silakan saja. Karena dalam fikih itu variatif. Kita tidak bisa kayak dalam sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang enggak, kan sama-sama sholat juga gitu. Yang perlu dipersoalkan adalah yang enggak sholat subuh pakai kunut ya silakan, sholat subuh enggak pakai kunut juga silakan. Yang perlu diingetin yang enggak sholat subuh gitu. Jadi jangan sampai kita
berhenti dalam satu persoalan yang sebenarnya sudah ada solusinya, Bahkan Imam Syafi'i dengan dengan Imam Maliki, guru sama murid saja berbeda kan Pak? Berbeda dalam fikih. Maliki itu kan gurunya Imam Syafi'i Pak, tapi Maliki nggak pakai kunut, tapi Syafi'i justru pakai. Jadi semua apa yang ada dalam fikih itu, wa may yuridillahu yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah akan memberikan kehebatan, maka dia diberikan pemahaman dalam agama secara sempurna. Sempurna kita ini bukan semuanya kita tahu Pak. Di bidang fard kita aja, saya sering sampaikan, ilmu manusia itu terbatas, sehingga ada spesialisasi. Dokter juga begitu, ada dokter jantung spesialis kan, ada dokter kandungan spesialis kan. Bukan berarti dokter jantung kagak tahu kandungan, tapi terbatas. Jadi kita dalam ilmu apapun tidak ada yang sempurna, tidak ada yang multi talenta, itu tidak ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena gurunya Rasulullah adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung, dan semua persoalan apa yang diberikan kepada makhluk hidup ini Rasulullah dikasih jalan keluarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nanti ke depan, pekan depan, pembahasan tentang sholat sunnah di hari Jumat. Baik, ini saja dulu. Silakan jika ada pertanyaan dipersilakan sebelum ditutup. Ada yang nanya? Kalau nggak ada, kita tutup langsung dengan doa. Nggak ada. Ya, berdoa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah abwaaba qulubina wa yassir lana ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa fahman shalihan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal hidayah wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.